belajar hanya mensosialisasikan saja. Ini loh budaya positif, ini loh pembelajaran diferensiasi yang bisa diterapkan di dalam RPD yang terkait dengan kurikulum mereka. Seperti itu saja saya memberikan contoh-contoh. Jadi mengulang lagi kan sebagai guru penggerak ya. Jadi kan sama seperti kita lihat insidasi yang tadi juga. Jadi di beberapa sekolah guru penggerak itu mereka misalnya mungkin berhubungan dengan Jangan ibu yang pasti kami peraturannya itu minimal 10 orang. Apa baiknya keseluruhannya kan yang jelas guru kelas 10 dulu ya, guru kelas PACE dulu ya. Jadi wali kelasnya. Jadi wali kelasnya kan sebenarnya wali kelas yang guru PACE semua kan. Berarti kan ada 4 di situ. Terus juga yang guru mapelnya 16 ya. Nah, mapel 16. Jadi bapak ibu guru saya akan dukung ibu kegiatan ini. Tempatnya di mana? Di ruang guru atau Di aula boleh? Di aula boleh. Jadi kan kita minta bantu sama anak-anak buat angkat kursi yang ada di belakang ini atau 3 kursi yang ada di situ. saja Bu. Terima kasih atas Ibu akan membagikan kertas origami. Masing-masing kertas ini ada satu kelompok satu kertas origami ya nak ya. Perhatikan semua, ini ada kesepakatan kelas sepakati sebelumnya. Kemudian berpakaian rapi dan berperilaku dengan sopan. Nah, tugas dari kalian salah satu orang akan ibu bagikan ini. Buatlah seperti ini. Contohnya berpakaian rapi. Kalian buat huruf P. Dari huruf T ini tentukan tampak seperti, kemudian tidak tampak seperti. Jadi kertas origami ini, kemudian sesudah selesai silakan kalian tempel masing-masing kelompok di sini. Ya. Oke, Bu. Boleh per orang satu, boleh satu kelompok semuanya, mungkin keyakinan kelasnya satu-satu bisa ya. Nah, ini lagi, ini mau semuanya. Dari keyakinan kelas yang telah kita buat, kalian buat dan kalian sepakati bersama, mulai dari nomor 1, 2, 3 tentang belajar dengan tekun, berpakaian rapi dan berperilaku dengan sopan, diwakili oleh ketua kelas kalian. Silakan untuk ketua kelas. Ya, silakan. Baiklah, saya di sini ingin memberikan kesimpulan tentang keyakinan kelas dari kelas 10 fase S1, yaitu 1. Belajar dengan tekun. 2. Berpakaian rapi. Keyakinan kelas kami seperti datang tepat waktu, tampak seperti datang sebelum 7.15, tidak tampak seperti datang lewat dari 7.15, berperilaku baik, tampak seperti berbicara sopan, tidak tampak seperti berbicara kasar, berpakaian rapi, tampak seperti baju dimasukkan, tidak tampak seperti baju dikeluarkan. Aku akan membaca keyakinan kelas kalian. Yang pertama, datang tepat waktu. Kalian ingin tampak seperti datang sebelum 7.15. Bagus. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya nak ya? Ya. Kemudian sudah berada di dalam kelas sebelum guru datang. Bagus juga. Lanjut lagi, berperilaku baik. Tampak seperti berbicara sopan. Benar. Kalian harus berbicara sopan. Tidak ada lagi kalimat-kalimat yang di TikTok itu jangan kalian ikuti ya nak ya? Itu ibu sudah dengar itu. Ya. Kemudian tidak apa nih? Membedakan ras, agama dan suku. Iya, kalian harus saling menghargainya. Kita itu bineka tunggal ika. Apa?
Baiklah, selamat siang semua Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih atas kehadirannya di sini untuk saya mensosialisasikan tindakan dari aksi nyata saya. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan aksi nyata saya mengenai budaya positif. Juga terima kasih kepada Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, Bapak Kasubag TU beserta Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka. Nah, silakan dibaca di sini Bapak Ibu. Selama ini yang kita menganggap bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu selama ini yang kita pikirkan. Yang kedua, dengan memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah itu benar? Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah itu benar atau Bapak Ibu setuju? Dalam topik budaya positif nanti yang akan dibahas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, itu yang paling utama. Kemudian segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu hanya sekilas. 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi yang alangkah baiknya diaplikasikan oleh Bapak Ibu di dalam kelas masing-masing. Karena disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya disiplin yang diterapkan adalah tujuannya untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi sebenarnya disiplin ini secara tidak langsung itu membuat anak tidak nyaman. Di situ bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi kita hanya menerapkan disiplin tetapi kita tidak menghargai kenapa anak itu melanggar peraturan. Ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itulah yang kita lakukan selama ini. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran, kita hanya memberikan tindakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian sebagai guru atau wali kelas, alangkah baiknya untuk memunculkan budaya positif, kita munculkan disiplin positif. Untuk membuat disiplin positif, kita membuat kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, kita membuat keyakinan. Dia akan merasa bahwa jika saya tidak menggunakan helm, berarti jika saya kecelakaan atau ada apa yang terjadi, maka itu akan mengakibatkan fatal terhadap diri saya. Itu dinamakan keyakinan atau yang berasal dari motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi eksternal adalah ekstrinsik adalah, oh kamu harus menggunakan helm, kalau enggak kamu akan dihukum berdasarkan peraturan lalu lintas. Nah itu perbedaannya Bapak Ibu. Nah inilah dia budaya positif berasal dari yang pertama peraturan kelas dulu. Kita buat di dalam kelas kita masing-masing peraturan. Dari peraturan kita timbulkan keyakinan bahwa contohnya peraturan kelas yang biasa kita buat adalah kalau saya kebetulan kemarin sudah menerapkan peraturan kelas, yaitu anak berbicara dengan sopan. Itu sudah didiskusikan, berbicara dengan sopan. Itu peraturan kelasnya. Keyakinan kelasnya apa? Bahwa bahwa jika saya berbicara kasar, maka anak yang lain tidak akan menyukai diri saya. Jadi ada dasarnya, dia yakin bahwa peraturan itu mengena kepada dirinya. Kemudian dari keyakinan kelas, jika semua kelas sudah membuat keyakinan kelas, maka akan timbullah lingkungan positif. Dari lingkungan yang positif, maka akan menjadi suatu budaya yang dinamakan dengan budaya positif. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu, membuat keyakinan kelas itu ada 2 cara, bisa dengan tabel Y atau dengan tabel T. Nah, ini adalah contoh yang telah saya lakukan dengan membuat keyakinan kelas dengan menggunakan tabel T. Mohon maaf,
tapi sebelumnya Bapak Ibu mungkin tidak terdengar di sini, tetapi ini hasilnya. Konsekuensi itu masih kategori netral karena anak melanggar peraturan, dia tahu apa akibat yang dia apa konsekuensi yang harus dia terima. Tetapi tidak membuat anak memunculkan motivasi internalnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Jadi mungkin anak ini kurang kasih sayang, makanya dia melanggar peraturan. Artinya salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, nah sebagai guru kita memiliki 5 posisi kontrol. Di sini selama ini yang kita lakukan adalah penghukum. Kemudian membuat membuat murid merasa bersalah. Terkadang kita juga sebagai teman terhadap murid, kita juga memantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol yang ini, yang alangkah baiknya kita sebagai guru adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu memahami apa itu definisi manajer. Nanti mengenai posisi manajer seperti apa, pemantau seperti apa, penghukum seperti apa. Ini adalah contoh-contoh kalimat dari posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat saya ini saat ini sebagai posisi kontrol saya yang mana. Ini setelah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, inilah inti dari kegiatan kita ini untuk memunculkan budaya positif. Bagaimana caranya menerapkan keyakinan kelas ketika anak tersebut melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat. Dengan menggunakan metode segitiga restitusi, di mana dalam segitiga restitusi ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Dan tindakan ini sudah saya lakukan. Bapak Ibu, kenapa saya lakukan kepada Cecep? Ini laptop saya kurang bagus. Jadi kenapa saya lakukan kepada Cecep? Kemarin ada sebelumnya Cecep yang ini ya Mem ya, yang tidak masuk di jam pelajaran Mem dan beberapa guru lain. Saya lakukan restitusi, saya terapkan metode segitiga restitusi dan ternyata hasilnya positif Bapak Ibu. Ada perubahan terhadap Cecep walaupun tidak signifikan Bapak Ibu ya, karena untuk melakukan sesuatu itu harus konsisten. Kalau kita hanya sekali itu mungkin tidak ada gunanya juga. Anak kan kadang ya hari ini baik, besok beda-beda lagi. Nah, hanya saja setelah saya menerapkan segitiga restitusi terhadap Cecep, itu ada perubahan. Walaupun sedikit, tapi minimal kita menghargainya. Kita menstabilkan identitasnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ini contohnya. Yang ketiga, validasi kebutuhan tadi sudah. Nah, ini salah satunya validasi kebutuhan selain yang tadi saya sebutkan, bahwa jika anak melakukan kesalahan, bisa saja Bapak Ibu berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Kamu sekarang tidak salah, ini masih termasuk kategori bagus. Bisa saja kamu melakukan hal yang lebih buruk. Nah, itu semua merupakan salah satu validasi kebutuhan atau validasi tindakan. Nah, inilah yang terakhir. Sesudah validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas, ini yang terakhir, menanyakan keyakinan, munculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Jadi bagaimana? Jadi kita tidak mengatur anak, kamu besok harus masuk ya gini-gini, tidak Bapak Ibu. Jadi bagaimana besok? Mau kamu apa? Itulah segitiga restitusi yang saya terapkan yang yang akan terkait dengan keyakinan kelas, yang kemudian akan timbul disiplin positif yang akhirnya akan menjadi suatu budaya positif yang menciptakan lingkungan yang positif. Demikianlah Bapak Ibu mengenai budaya positif. Jika Bapak Ibu ada yang kurang mengerti, silakan untuk bertanya. Bukan berarti saya ahli, saya masih proses untuk belajar. Jadi di sini saya hanya mensosialisasikan apa yang saya peroleh dari modul 1.4. Demikian, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai budaya positif? Ya, silakan Pak Riki.
psikologi siswa, kondisi tipikal siswa yang memang dari rumahnya mereka sudah harus migrasi. Kalau sampai di sekolah kita ajak main, memang pendekatan pertama memang harusnya dari hati-hati, betul. Tapi kalau mereka sudah sampai beberapa kali diingatkan masih tidak berubah, apakah tidak boleh dilakukan hukuman? Hukuman itu kalau ibu katakan bahwa hukuman itu akan nanti membuat rasa minder atau rasa dampak negatif, kalau bagi saya, menurut saya, hukuman yang saya berikan pun bukan untuk menunjukkan mereka dibully, untuk membuat efek jerah, itu saja. Jadi kalau hanya tanpa ada hukuman, saya rasa berat untuk kita, jujur berat. Sekian dari saya. Baiklah Bapak, terima kasih atas komentarnya. Karena gini, ada satu anak yang melakukannya dan itu sudah di depan teman-teman lain, itu diinformasikan ini salah, dan itu tetap diulang lagi dengan beberapa anak lain, tetap mengulang, yang lain mengulang dan mengulang. Kalau seperti itu juga yang saya lakukan, yang lain juga akan tetap mengulang. Kalau salah, saya langsung memberikan justice hukuman. Kalau dikatakan salah, tidak Ibu, tetapi Ibu sudah melakukan restitusi dulu dah? Itu dulu. Sudah restitusi belum? Ya karena restitusi kan sifatnya kan Panggil. beda-beda kan. Panggil secara individu. Jangan menghukum anak kamu nih. Salah kamu ya. Saya memberikan contoh pada anak yang salah, dan itu saya maafkan anak yang satu. Saya beri contoh, memberi tadi ini salah sudah dijelaskan. Tadi saya bilang yang mengulang itu adalah anak yang pintar nih. Anak yang pintar. Iya, yang sangat paham. Itu tidak paham. Saya bilang, kamu paham kan? Paham kok. Kamu bisa tahu kan? Bisa memberikan hukuman. Ya, maksudnya gini, saya tidak bisa memvalidasi bahwa Ibu memberikan hukuman itu salah, Ibu memberikan hukuman itu benar. Itu tetap termasuk dalam budaya positif, tetapi sebelumnya itu bisa dikatakan salah jikalau Ibu belum menerapkan segitiga restitusi. Panggil anak. Apa yang Ibu lakukan terhadap anak tersebut? Bagaimana komunikasinya? Kenapa anak itu bisa seperti itu? Nah, seperti tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan apa dia yang terpenuhi? Apakah kasih sayang? Apakah kebutuhan mengenai untuk hidup? Atau kebutuhan dalam hal-hal lainnya? Sudah dipanggil atau tidak? Nah itu. Nah jika sudah dilakukan segitiga restitusi, sudah melakukan tindakan, sudah melakukan pendekatan dan sebagainya, dan kita sebagai posisi guru, kontrol guru sebagai manajer, sudah kita lakukan, ternyata bagaimana Ibu Ab? Ada lagi Bapak Ibu? Ya silakan Bapak Patli. Was ya, was. Oke, saya sedikit membandingkan ya terkait masalah Merdeka Belajar tadi, terkait masalah konstitusi dengan demokrasi lah. Kayaknya agak ada korelasinya. Kalau demokrasi itu kan bahasanya itu dari rakyat, oleh rakyat dan oleh rakyat. Sedangkan kalau di sini restitusi siswa dari siswa, oleh siswa dan untuk siswa. Yang jadi masalah begini, kalau kita lihat ke demokrasi, yang ngurusin undang-undang dan sekaligus kan si Dewan DPR-nya ya, itu perwakilan dari rakyat. Anggap aja mereka rakyatnya. Mereka membuat undang-undang, terus memberikan punishment-nya, dan mereka terima sendiri. Nah, problemnya itu setelah demokrasi, apa yang mereka buat, mereka langgar. Kemudian mereka biasa-biasa saja setelah itu. Nah, siswa, jika dia membuat pengakuan pelanggaran, memberikan punishment sesuai dengan keinginan dia, dan kemudian mereka inginkan hukumannya yang lemah, tidak malah membuat dia jerat, terus apakah kita tidak mengusulkan, nggak bisa dong, kalau kamu kita enak dong kamu, jadi kamu masih begini, jadi tetap aja guru memberikan punishment yang agak sedikit nyetil. Kalau dari kalimat saya itu akan bertentangan dengan restitusi. Nah itu gimana Bu? Apakah boleh guru ini memberikan, oh kamu kalau kayak gitu nggak bisa dong, jadi kamu enak-enak aja nanti terlambat. Jadi hukuman biasa saja atau gimana? Bisa nggak seperti itu? Karena secara realistisnya itu akan bertentangan dengan gurunya sendiri. Dia minta A, tapi kalau menurut gurunya itu kan nggak bisa memberikan dia jerat. Terus kita berikan ini, mereka itu agak bertentangan. Menurut Ibu gimana?
Baiklah, terima kasih Pak Fadli. Di sini saya menjawab dengan pertanyaan Pak Fadli itu ada 5 posisi kontrol guru. Kemudian jikalau terlambat, berapa menit terlambat yang kamu inginkan? Kami inginnya 10 menit Bu, 20 menit Bu, 1 jam Bu. Apakah kita ikuti? Tidak kan? Disitulah posisi kontrol guru, yaitu manajerial. Hanya untuk bentuk hukuman itu situasional ya, situasional. Seperti tadi yang sudah saya sendiri lakukan. Ini bukan, mohon maaf mungkin tadi ada Ibu Wakasis di situ dan juga guru piket. Saya tidak ikut, saya langsung tunjukkan, silakan langsung laksanakan hukuman seperti ini. Jadi sebagai guru ataupun wali kelas, ya yang tepatnya sih wali kelas, kita harus mengenal budaya anaknya ya. Kita harus mengenal juga lingkungan anaknya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Anita tentang budaya positif, itu memang sudah saya rasa semua guru sudah melakukannya. Di awal kita pasti punya kesepakatan kelas ya, yang katanya tadi apa? Keyakinan ya, keyakinan kelas sekarang berubah. Kalau dulu kita punya kesepakatan, nih di awal pembelajaran seperti yang dilakukan di kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2 tadi Bu Anita bilang, semua guru saya yakin sudah, seperti tadi Bu Abdi sebagai wali kelas sudah melakukan keyakinan di kelas, ya sudah melakukan keyakinan, bukan hanya di kelas ya, tapi di kelas lain pun sudah. Nah, keyakinan yang sudah kesepakatan atau keyakinan yang dilakukan ini dampaknya positifnya di mana? Kalau itu berdampaknya sangat positif, saya dukung. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Jika memang tidak ada lagi, kita tutup untuk